Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 Farmasi 2A Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nadatul Watan Mataram. Pada kesempatan kali ini kami diberi tugas untuk menjelaskan mengenai hormon, vitamin, dan mineral. Untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon. Hormon merupakan getah yang dihasilkan oleh suatu kelenjar dan langsung diedarkan oleh darah. Kelenjar tersebut mempunyai saluran khusus dan disebut sebagai kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kata hormon berasal dari kata hormain yang berarti memacu atau menggiatkan. Hormon diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit tetapi mempunyai pengaruh yang amat besar. Klasifikasi hormon. Klasifikasi hormon berdasarkan senyawa kimia pembentuknya. Golongan steroid. Turunan dari kolesterol yaitu endogren, estrogen, dan adrenokortikoi. Golongan eikosanoid yaitu dari asam arachidonat. Golongan derivat asam amino dengan molekul yang kecil. Tiroid, katekolamin, epinefrin, dan tiroksin. Golongan polipeptida atau protein, insulin, glukagon, GH, TSH, oksitosin, vasoperin, hormon yang dikeluarkan oleh mukosa usus, dan lain-lainnya. Berdasarkan sifat kelarutan molekul hormon. Lipofilik, kelompok hormon yang dapat larut dalam lemak. Hidrofilik, kelompok hormon yang dapat larut dalam air. Berdasarkan lokasi reseptor hormon. Hormon yang berikatan dengan hormon dengan reseptor intraseluler. Hormon yang berkaitan dengan reseptor permukaan sel atau plasma membran. Berdasarkan sifat sinyal yang mengantarai kerja hormon di dalam sel. Kelompok hormon yang menggunakan kelompok second messenger, senyawa CAMP, CGMP, CA2+, fosfoinositol, lintasan kinesi sebagai mediator intraseluler. Di sini ada hubungan hormon dan syaraf. Sistem hormon dan syaraf berkaitan dengan proses menyampaikan informasi. Pada syaraf, penyampaian informasi melalui sinapsis listrik. Sedangkan pada sistem hormon melalui zat kimia disebut neurotransmitter. Kerjasama antara sistem hormon dan sistem syaraf antara lain tampak pada keadaan yang menyebabkan seseorang kekurangan air atau dehidrasi. Keadaan ini akan dilacak oleh saraf tertentu pada hipotalamus terus ke hipofisis. Selanjutnya hipofisis akan menghasilkan antidiuretika atau menghambat produksi urin. Di sini ada jenis hormon. Hormon saluran pencernaan itu ada gastrin, sekretin, kolesitokinin. Terus ada panroezimin. Hormon adenohiposis itu ada hormon pertumbuhan, prolaktin, gonadotropin. Hormon insulin itu glukagon, hormon adrenokortikoid, hormon kelenjar. Mekanisme kerja hormon yaitu hasil penelitian Dr. Lens lebih lanjut dapat menjelaskan konsep tentang mekanisme kerja hormon. Hal-hal penting pada konsep tersebut ialah pertama, mengandung reseptor bagi hormon dalam membran plasma. Yang kedua, penggabungan hormon dengan reseptornya dalam membran plasma dapat merangsang siklase aldanil yang juga terdapat dalam membran plasma. Yang ketiga, peningkatan aktivitas siklase adenil menyebabkan meningkatnya jumlah AMP siklik. Saya akan melanjutkan tentang sistem pengendalian hormon.
pada yang pertama, pada metabolisme karbohidrat, bila seseorang makan maka glukosa yang terjadi diserap oleh darah melalui dinding usus. Dengan demikian kadar glukosa dalam darah meningkat. Agar kadar glukosa darah konstan, maka pankreas mengeluarkan hormon insulin. Hormon ini menyebabkan penguraian glukogen menjadi glukosa diperlambat. Setelah itu adrenal cortex mengeluarkan hormon kortison yang berperan menaikkan kadar glukosa darah bila ada tekanan fisiologis, misalnya keadaan inflamasi atau kulit berwarna kemerah-merahan, terasa panas dan membengkak. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengendalian keseimbangan air. Bila kadar air dalam tubuh berkurang, maka konsentrasi darah meningkat. Saraf penerima dalam hipotalamus mengetahui keadaan ini dan mempengaruhi pituitari untuk mengeluarkan hormon antidiuretik atau ADH. Hormon antidiuretik berperan untuk memperhambat keluarnya air dari ginjal. Jelaskan materi tentang apa itu vitamin, jenis-jenis vitamin, fungsi vitamin serta sumber vitamin. Masuk pada pengertian vitamin. Kata vitamin berasal dari kata vital yang artinya hidup dan amin yang artinya senyawa yang mengandung gugus nitrogen. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik amina berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Memberikan beberapa jenis-jenis vitamin itu. Jadi jenis-jenis vitamin itu digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Baiklah kita kupas satu persatu. Vitamin yang termasuk larut dalam air yaitu vitamin B1. Vitamin B1 memiliki fungsi sebagai koenzim dari enzim yang diperlukan dalam metabolisme karbohidrat. Yang kedua untuk mempengaruhi keseimbangan air di dalam tubuh. Yang ketiga untuk mempengaruhi penyerapan zat lemak oleh jonjot usus, dan yang terakhir adalah memelihara nafsu makan yang sehat dan pencernaan fungsinya. Sumber vitamin B1 ini banyak kita temukan pada hati, jantung, ginjal, susu, kuning telur, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah vitamin B2. Fungsi vitamin B2 ini antara lain adalah untuk memindahkan rangsangan sinar ke saraf mata. Yang kedua adalah sebagai enzim pada proses oksidasi di dalam sel. Yang ketiga memelihara jaringan kulit di sekitar mulut serta memelihara nafsu makan dan fungsi saraf. Sumber vitamin B2 ini banyak ditemukan pada sayur-sayuran segar, kacang kedelai, kuning telur, dan susu. Bila yang ketiga adalah vitamin B3. Fungsi vitamin B3 ini adalah untuk pertumbuhan dan perbanyakan sel. Yang kedua ada perombakan karbohidrat, lemak, dan protein. Yang ketiga memelihara pencernaan. Sumber vitamin B3 ini banyak ditemukan pada makanan hewani seperti ragi, hati, ginjal, daging unggas, dan vitamin B6. Fungsi vitamin B6 ini adalah untuk pertumbuhan dan pekerjaan urat saraf serta pembentukan sel-sel darah merah dan sel-sel kulit. Vitamin ini banyak terdapat pada hati, ikan, daging, dan sayuran. Ada vitamin B5. Vitamin ini berfungsi sebagai bahan perlengkapan koenzim A yang penting dalam pembentukan karbohidrat, lemak, dan protein, serta menjaga tingkat normal gula darah. Vitamin B5 ini banyak ditemukan pada jenis variasi makanan hewani, mulai dari daging, susu, ginjal, hati, dan lain-lain. B12. Vitamin B12 ini berfungsi untuk metabolisme sel dalam pertumbuhan serta metabolisme atau pembentukan sel darah. Vitamin ini banyak ditemukan pada hati, daging, unggas, ikan, telur, keju, dan lain-lain sebagainya. Melanjuti penjelasan dari teman saya mengenai vitamin, jadi ada akibat jika kita kekurangan dan kelebihan vitamin di dalam tubuh. Pertama, ketika kita kekurangan vitamin di dalam tubuh. Vitamin A, akibat kekurangan vitamin A, yaitu kulit pecah, rambut kering, infeksi saluran pernapasan, menurunnya daya tahan tubuh, dan lain sebagainya.
Yang kedua, vitamin B. Vitamin B ini digolongkan menjadi vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, B6, dan B12. Dari keenam vitamin ini, gejala yang ditimbulkan ketika kita kekurangan vitamin hampir sama, yaitu berupa gangguan pada kulit, gangguan saluran pernapasan, dan insomnia. Selanjutnya, vitamin C. Kekurangan vitamin C dapat mengakibatkan sistem imun berkurang, sariawan, mudah infeksi pada luka, gusi berdarah, dan lain sebagainya. Vitamin D, penyakit yang ditimbulkan ketika kekurangan vitamin D, yaitu gigi akan lebih mudah rusak, otot bisa mengalami kejang-kejang, dan lain sebagainya. Sedangkan vitamin E, ketika kita kekurangan vitamin E, maka dapat mengakibatkan kemandulan pada pria maupun wanita. Vitamin K, akibat kekurangan dari vitamin K ini yaitu darah sulit membeku. Ketika terjadi luka, darah sulit membeku dan pendarahan di dalam tubuh sering terjadi. Kemudian, adapun akibat ketika kita kelebihan vitamin di dalam tubuh. Yang pertama, vitamin A. Akibat dari kelebihan mengkonsumsi vitamin A yaitu keracunan pada hati, rambut rontok, dan lain sebagainya. Sedangkan vitamin B1 atau yang lebih dikenal dengan tianin, jika melebihi batas normal itu bisa mempengaruhi sistem saraf. Vitamin B yang lebih dikenal dengan niacin, jika jumlahnya lebih besar dapat menjadi racun pada sistem saraf. Sedangkan vitamin C dapat mengakibatkan mual, kejang perut, sakit kepala, kelelahan, dan susah tidur. Selanjutnya, vitamin D. Jika vitamin D berlebihan di dalam tubuh dapat merusak ginjal dan hati. Vitamin E jika dikonsumsi berlebihan maka dapat mengakibatkan resiko kanker paru-paru. Sekian penjelasan mengenai vitamin. Sini akan menjelaskan apa sih itu mineral dan bagaimana sifat-sifat dari mineral tersebut. Mineral adalah suatu zat padat yang tersusun dari senyawa kimia yang dibentuk secara alami oleh peristiwa-peristiwa anorganik, yang memiliki penempatan atom secara beraturan dan memiliki sifat kimia fisika tertentu. Kata mineral memiliki banyak arti, tergantung dari segi apa kita meninjaunya. Adapun sifat-sifat dari mineral tersebut yaitu ada 9 sifat. Yang pertama yaitu ada struktur. Struktur terbagi menjadi 4. Yaitu yang pertama struktur granul atau struktur butiran, yaitu terdiri dari butiran-butiran mineral yang memiliki dimensi yang sama atau isometrik. Yang kedua yaitu ada struktur kolom, terdiri atas bentuk prisma panjang dan ramping. Ketiga ada struktur lembaran. Yang keempat yaitu ada struktur imitasi, merupakan kelompok mineral yang memiliki kemiripan dalam hal bentuk dengan benda lain seperti asikular. Yang kedua yaitu ada pecahan. Pecahan mineral terbagi menjadi 5 pecahan, yaitu ada konkoidal, yaitu pecahan yang membentuk gelombang melengkung pada permukaan pecahan. Contohnya yaitu kuarsa. Yang kedua yaitu ada splinteri atau fibrous, yaitu pecahan yang memperlihatkan seperti serat, contohnya yaitu asbes. Yang ketiga yaitu ada even, yaitu pecahan yang dihasilkan bentuk permukaan yang halus, contohnya itu limonite. Yang keempat ada uneven, yaitu pecahan yang dihasilkan memiliki bentuk permukaan yang kasar, contohnya magnetite. Yang terakhir itu ada Haeckley, yaitu pecahan tersebut menghasilkan permukaan yang kasar dan tidak teratur. Contohnya yaitu native element atau emas atau perak. Yang ketiga ada kilap. Kilap merupakan kesan yang diberikan oleh mineral saat terkena pantulan cahaya. Kilap ini terbagi menjadi 2, yaitu ada kilap logam dan ada kilap non-logam.
Kilap logam ini yaitu pantulan cahaya yang memberikan kesan seperti logam. Sedangkan kilap non-logam, kilap ini tidak memberikan kesan logam saat terkena cahaya. Yang keempat, ada kekerasan. Maksudnya yaitu ketahanan suatu mineral terhadap goresan, itulah yang dinamakan kekerasan dalam mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang mineral. Yang pertama saya akan membahas jenis-jenis mineral. Jenis-jenis mineral itu ada dua. Yang pertama makromineral dan mikromineral. Makromineral merupakan jenis mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang besar. Sedangkan mikromineral merupakan jenis mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Jenis-jenis makromineral yang pertama yaitu fosfor, kalsium, magnesium, dan natrium. Sedangkan jenis mikromineral yaitu yodium, mangan, selenium, dan kromium. Selanjutnya fungsi mineral bagi tubuh yaitu yang pertama menghasilkan enzim, mengontrol tekanan osmotik pada tubuh, membentuk struktur jaringan lunak dan keras, merawat kesehatan tulang dan gigi, membantu pembentukan zat antibodi, membantu kontraksi otot dan respon saraf, mencegah nyeri pada otot, mengendalikan keseimbangan antar kadar air, asam basa dalam darah, merawat fungsi otak, menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh, dan menjaga kesehatan jantung dan saraf. Sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.